Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikitnya menjelaskan tentang hasil observasi saya, yaitu yang berjudul Siklus Perkembangan Ekonomi Keluarga di Desa Jatimulya. Nah, sebelumnya saya diamanahi ya judul kelompok itu tentang siklus keluarga. Nah, langsung saja pengertian keluarga ya. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dengan ikatan perkawinan dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan ya mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dan tiap anggota keluarga. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat ya, di mana terjadi interaksi antara anak dan orang tua. Nah, keluarga juga merupakan kelompok kecil yang terdiri dari individu ya yang mempunyai hubungan erat dan saling ya ketergantungan satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam Undang-Undang PUN ya nomor 10 tahun 1992 itu mendefinisikan bahwasannya keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau suami, istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, lalu kita melonjak ke konsep pendapatan. Nah, pendapatan keluarga itu adalah jumlah penghasilan real ya dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama ya maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya ya, atau jasa ya, atau imbalan lah yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Nah, secara konkretnya pendapatan keluarga itu berasal dari yang pertama itu usaha itu sendiri. Ya misalnya berdagang, bertani, ya membuka usaha sebagai wira swastawan. Nah, yang kedua itu bekerja pada orang lain ya misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan. Nah, yang ketiga itu hasil dari pemilihan misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain ya. Pendapatan itu bisa berupa uang ya maupun barang ya misalnya berupa santunan baik berupa beras apa ya lanjut ke materi berikutnya itu pemaparan hasil observasi ya. Di sekitaran penulis tepatnya di Desa Jatimulya merupakan masyarakat perdesaan ya yang memanfaatkan sawah itu sebagai mata pencaharian hidup. Pada umumnya pertanian bidang mata pencaharian pada umumnya pertanian ya bidang pada pencaharian penduduk. Nah, sebagai besar penduduk Desa Jatimulya ini itu bekerja sebagai petani, tetapi tidak semua gitu, tidak semua memiliki sawah ataupun telaga, sehingga sebagian lainnya hanya bekerja sebagai buruh tani. Hasil yang mereka memperoleh sebagai buruh tani tidak cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi selain menjadi buruh tani, mereka mempunyai usaha lain untuk menambah penghasilan keluarga. Mata pencaharian masyarakat di Desa Jatimulya ini tidak hanya sebagai petani, tapi ada juga yang bekerja sebagai eh, apa pegawai sipil, PNS, pengusaha, pedagang, polisi dan lainnya. Di Desa Jatimulya ini terdapat suatu kelompok yang menaungi para pedagang jambu biji yang diberi nama Ngudi Makmur. Ya, kelompok Ngudi Makmur ini mengelola dan membantu para pedagang jambu biji yang ada di Desa Jatimulya. Ya, kelompok ini mengelola perjanjian pedagang dan eh, dan apa namanya juga ya mengelola ya tabungan dari para pedagang jambu yang ada di desa tersebut. Nah, berdasarkan ya dari penjelasan dari Ibu, nah saya di sini
mewawancarai ya 5 orang ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari penjelasan dari Ibu Suryani ya. Yang selanjutnya itu disebut sebagai responden pertama ya dalam penelitian ini. Ya, dia itu menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarganya tercukupi setelah dia berdagang jambu biji. Ya, semuanya ia bekerja sebagai petani, penghasilannya kurang ya, kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, Ibu Suryani sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan setelah memulai usaha berdagang jambu biji, ia mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan dia bisa menyisihkan uang untuk ditabung sehari-harinya. Nah, berikutnya penjelasan yang sama juga diungkapkan dari Ibu Miswati yang selanjutnya disebut sebagai responden kedua. Ya, dia itu menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarganya itu tercukupi setelah ia berdagang jambu biji. Ya, semuanya ia bekerja sebagai petani. Ya, penghasilannya kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya ya sama seperti Ibu Suryani. Nah, sebelumnya Ibu Miswati hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan setelah memulai usaha ya berdagang jambu biji ya ia mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan dia juga bisa menyisihkan uang untuk ditabung sehari-harinya. Nah, penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Neneng ya sebagai responden yang ketiga. Dia menjelaskan, Bu Neneng ini menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarganya itu tercukupi ya dengan baik setelah dia berdagang jambu biji ya. Suaminya yang bekerja sebagai sopir, penghasilannya kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Ibu Neneng ini sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sama seperti informan ya sebelumnya. Setelah memulai usaha berdagang jambu biji, Ibu Neneng ini mendapatkan tambahan ya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan ia juga bisa menyisihkan uang lah untuk ditabung sehari-harinya. Nah, next. Hal yang sama juga ya diungkapkan oleh Ibu Mustofa. Selanjutnya disebut sebagai responden keempat. Nah, Ibu Mustofa ini mengungkapkan bahwa penghasilan suaminya itu kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ya, sehari-hari dia dan keluarganya. Nah, selain sebagai ibu rumah tangga, Ibu Mustofa juga bekerja sebagai pegawai honorer di SD Jatimulya. Nah, penghasilannya dan suami kurang itu mencukupi ya. Penghasilannya dan suami kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berdagang sehari-hari dan keluarganya. Sehingga setelah pulang bekerja ya dari SD dia lalu eh, apa dia lalu berdagang jambu biji ya. Sejak memulai berdagang jambu biji penghasilan keluarganya bertambah ya. Ibu Mustofiah juga dapat menabung dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikutnya penjelasan dari Ibu Nurzana sebagai responden kelima ya, sebagai responden yang terakhir mungkin. Dia menjelaskan bahwa penghasilan suaminya sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehari-hari keluarganya. Ya, next. Nah, sebelumnya Ibu Nurjana ini hanya sebagai ibu rumah tangga ya. Biasa ibu rumah tangga biasa itu karena keinginannya untuk menambah penghasilan keluarga ya. Maka ia memulai berdagang jambu biji ya setelah ia mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara di atas ya dapat disimpulkan bahwa penghasilan suami dari kelima subjek ya penelitian eh, itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ya sehingga mereka memutuskan untuk berdagang jambu biji agar mendapat tambahan penghasilan untuk keluarga mereka ya setelah berdagang jambu biji. Ya, mereka mendapatkan penghasilan tambahan rata-rata itu 15.000 ya sampai dengan
40.000 ya setiap harinya. Dari tambahan penghasilan yang mereka peroleh, itu mereka mendapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Bahkan mereka bisa menyisihkan penghasilan mereka untuk ditabung. Rata-rata mereka menabung senilai 5.000 lah setiap harinya dan ditabung di kelompok pedagang jambu. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, yang saya lakukan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga ibu pedagang jambu biji itu meningkat ya setelah mereka memulai ya bekerja sebagai pedagang jambu biji. Hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan penghasilan keluarga yang mereka gunakan untuk membeli barang elektronik seperti televisi dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang sebelumnya belum mereka miliki. Next. Nah, lalu saya ngambil kesimpulan ya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai siklus perkembangan ekonomi keluarga ya di Desa Jatimulya, maka peneliti mendapat kesimpulannya sebagai berikut. Kondisi sosial ekonomi kondisi sosial ekonomi keluarga ibu-ibu penjual jamu biji itu meningkat setelah perjualan jamu biji. Ya, itu mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, itu makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak serta untuk pendidikan anak. Dengan berjualan jamu biji, itu mereka dapat menambah ya penghasilan keluarga, bisa menabung dan bisa merenovasi rumah ya dari rumah bambu menjadi rumah semi ya permanen lah, bahkan rumah permanen. Nah, hambatannya yang dihadapi oleh ibu-ibu penjual jamu biji ini dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu ketika dagangan mereka itu tidak terjual habis ya serta mereka jatuh sakit ya sehingga tidak dapat beraktivitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.